Cik, suara jelas suaraku itu jelas suaraku cik jelas. Oke, silakan apa yang mau ditanyakan Dinda, silakan. Kita listener sabar dulu ya. Silakan. Halo Le, ini apa nih bacanya ini? Apakah Kristen itu punya Tuhan? Punya bang, punya. Siapa Tuhannya? Tuhan Yesus bang. Kapan Yesus mengaku Tuhan bagi umat Kristen? Ngaku. Nah, Kapan ngaku dia Tuhan Le? yang saya tanyakan, kapan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan untuk umat Kristen? Untuk apa dikatakan dia Tuhan Le? Enggak hanya itu loh, tidak. Yang saya tanyakan, kapan Yesus? Enggak, kita ini ngomong kan harus ada tujuannya. Untuk apa dia ngaku Tuhan untuk Kristen dia? Nah, kalau Dinda bertanya untuk apa dia ngaku Tuhan ke orang Kristen, lantas Dinda bertanya yakin kalau dia adalah Tuhan. Kan kita ulang ini, tenang Dinda dulu. Jadi pelan-pelan ya. Kan saya agamanya apa ini? Noise ya. Agamanya apa ini? Islam. Oh, apa Tuhannya? Apa Tuhannya? Bukan apa, tapi siapa kok apa? Kan? Nah, itulah kan aku nanya, bagus juga pertanyaanku. Tiba bertanya nggak mau bagus pertanyaannya. Apa Tuhannya? Coba dulu sebutkan. Ya, kata apa itu ya di dalam pemahaman bahasa Indonesia itu mengarah kepada benda, sementara Tuhan kami bukan benda. Kalau ditanya oleh siapa, dengar dulu Le, kalau ditanya siapa itu nama manusia. Oh enggak lah. Lain tanya mau contohnya siapa nama bapakmu katanya. Le bilang apa? Contoh, apa nama bapakmu? Kan beda. Aku tanya ini, misalkan aku tanya Yesus, siapa Tuhanmu? Dia bisa jawab, Bapak. Jangan kemana-mana dulu. Tuhanmu apa? Jangan imbang ini. Tuhanmu apa? Ya sama halnya gini kalau aku tanya sama Anda, apa bapakmu? Masuk apa kata-katamu? Oleh cukup sebuah ho lapet. Kan nggak pantas kan kalimat itu. Manukuk sebuah cukup sebuah. Bapakmu apa dulu? Kan nggak cocok kan? Kau tinggal menjawab Tuhanmu apa, aku tanya. Tinggal dulu, kau tanya Tuhanmu apa? Kau tinggal menjawab, Tuhanku bukan benda. Kau tinggal menjawabnya. Kau jadi pengalpu yang kau serahkan. Tuhanku bernama Allah. Nah, yang bikin namanya sama Dinda. Sekarang kita sama Dinda. Siapa Tuhan? Tunggu dulu, yang bikin namanya siapa? Yang bikin namanya siapa? Dianya sendiri. Yang bikin namanya siapa? Dirinya. Dia sendiri memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Dari mana? Ayat 14. Nama siapa yang ngomong? Gimana? Dia sendiri sama siapa dia ngomong memperkenalkan? Kepada Musa pada masa itu. Sama siapa? Kepada Musa. Ya. Musa yang mana? Udah. Musa yang mana, Le? Di mana? Gimana? Enggak. Musa yang mana? Musa yang mana? Kampungnya di mana?
Oh, kepada Nabi Musa tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ayat 14. Sekarang saya tanya, ketika kau katakan Yesus Tuhanmu, kapan Yesus mengaku dirinya Tuhan untuk orang Kristen? Ngapain ngaku-ngaku lah? Macam mana kan ngaku-ngaku ini? Ngapain ngaku-ngaku? Ketika gini lagi, muncul lagi sebuah pertanyaan besar. Ketika dia sendiri tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan ke orang Kristen, kenapa laisang dia sebagai Tuhan orang Kristen? Berarti laiknya dia. Sama analoginya itu gini Dinda, dengar. Analoginya itu gini Dinda. Aku nggak pernah ngaku-ngaku polisi kepada kamu, tapi kau bilang-bilang ke orang aku polisi, kau fitnah nggak? Fitnah nggak? Aku nggak pernah ngaku-ngaku polisi gitu loh, tapi kau bilang ke orang-orang si Paru itu polisi, si Paru itu polisi. Fitnah kan? Bunda Julu bersama teman-teman Kristen lainnya telah memfitnah Yesus. Kenapa fitnah? Yesus sendiri tidak pernah memperkenalkan dirinya dan menyatakan dirinya Tuhan atas orang Kristen. Tapi orang-orang Kristen memfitnah dia mengatakan dirinya Tuhan. Sementara di dalam Bible dia sendiri bertuhan. Matius 11:25 dia bertuhan kepada Bapa. Matius 12:29 dia bertuhan kepada Tuhan yang Esa. Yohanes 13:3 dia bertuhan kepada Allah yang benar, yaitu pencipta langit dan bumi. Yang jelas ya. Kakak ya, berarti Dinda Huta Julu umat Kristen gak punya Tuhan ya. Aduh. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan Adonai Denda. Kasihan ibu yang lahirkannya. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan Adonai Denda. Kasihan ibu yang lahirkannya. Dia dilahirkan, dibesarkan, dirawat jadi manusia. Adik Oten, jangan tuhankan anak orang, kasihan ibunya. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan. Muncul lagi lagu baru jadinya. Ada aja lagu baru ya. Mantap juga lagunya teman-teman kan. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan, kasihan ibunya. Nanti kita lanjut lagi lah. Kita diskusi dulu lagi. Ada siapa teman-teman? Tap-tap layar teman-teman. Berikut komal kita teman-teman. Tap-tap layar teman-teman ya. Ini si Japelin ini. Kalau bisa kondusif dia ya. Anak orang Japelin, selamat bergabung Japelin. Japelin. Halo, pagi. Ya, Islam Kristen, Dinda Japelin. Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda? Iya, boleh. Saya sampaikan dulu aturannya, boleh Dinda Japelin? Oke, yang pertama, Dinda kalau mau bertanya ke Bang Faruknya dan kita saling adu argumentasi, silakan on cam. Tapi kalau belum mampu untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Kita kaji temanya, atau Dinda bertanya setelah itu turun. Supaya diskusi kita kondusif, Babang Faruk sampaikan aturannya dalam sebuah lagu. Simak lagunya Dinda ya.
Bentar ya, aku dikit aja, dikit aja. Aduh, Dikit aja. Ini baru Iya, apa sebentar, namanya? sampaikan dulu lagunya. Cuma mau tanya dikit. Sabar dulu Kenapa Dinda. Muhammad artinya itu setan? Kenapa Muhammad ya? Aduh. Devlin ini Kristen banget loh. Kenapa aku katakan Kristen banget? Nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur, cobalah. Tunggu dulu aku sampaikan aturannya, nanti kau tentukan pilihannya. Mau on cam atau tidak on cam gitu loh. Jangan Kristen banget lah. Aduh, kita naikkan lagi yang lainnya ya. Ada kalau ada OT-nya di bawah, tapping aja teman-teman. Nah, saya OT naik bilang gitu ya. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan, adunoi denda. Lihat saya ada apa nih. Loh, kok? Oke. Aksela, selamat bergabung Aksela. Halo, selamat pagi. Iya, Islam Kristen, Dinda Aksela. Oten. Kan Oke, udah tahu Oten aku tadi bilang. Iya, saya sampaikan dulu aturannya, boleh? Apa? Oke, kalau Dinda mau bertanya dan kita saling adu argumentasi di atas, Dinda itu harus on cam. Kalau belum mampu atau tak mau on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji tema ini, yang kedua Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Tapi supaya komal kita ini kondusif, kita tidak timpal-timpal suara, kita tidak menghujat satu sama yang lainnya. Dengar aturannya dalam sebuah lagu Dinda ya. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong percaya otaknya, ini komalku bukan gereja. Ini mana Dinda Aksela? Katanya nggak boleh menghujat. Nah, tahu-tahu udah menghujat orang. Loh, yang mana menghujat? Gimana sih? Yang mana menghujat? Ya, tadi lu ngomong ada pakai otak Ya, tadi. Lu ngomong pakai otak. Kan nggak mungkin dibilang pakai pantat loh. Ya sudah lah. Untuk memahami sesuatu Nggak usah standar ganda. Nah, ya udah, pilih mana Dinda, mau on cam atau tidak on cam? ayo silakan. Kamu mau tanya apa? Oh, Kenapa? jadi Dinda itu mau ditanyakan sesuai tema saja ya gitu ya, biar terarah ya. Oke. Oke, apakah Kristen itu punya Tuhan? Punya lah. Siapa Tuhannya? Tuhan itu adalah, kita kenal dulu definisinya dulu, baru kita Silakan. Nah iya toh, definisinya toh, kata Tuhan itu diambil dari kata dasar Tuhan yang berarti penguasa. Seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang menguasai diri kamu secara rohani, kamu atau nggak ilahi disebut sebagai Tuhan. Tapi kalau penguasa dalam bentuk duniawi disebut Tuhan. Kan seperti itu, banyak contohnya. Supaya spesifik, kata Tuhan yang ciptakan siapa dulu? Supaya spesifik pertanyaanku, saya luruskan lagi pertanyaan saya ya. Apakah pihak Kristen atau umat Kristen punya sesembahan? Punya lah. Siapa? Loh, Tuhan kami, Tuhan Yesus. Oke, coba kasih kita datanya. Di mana dan kapan Yesus mengeklaim atau memperkenalkan dirinya sebagai sesembahan untuk umat Kristen? Seperti saya katakan dulu tadi dia. Di mana? Kata Tuhan ada kata Tuhan adalah kata. Sudah sesembahan, kita sudah naik ini Dinda. Dinda jangan bahas Tuhannya lagi. Tuhan sekarang sesembahan. Saya udah naikkan ini. Oke. Kalimatnya udah saya naikkan itu. Di mana dan kapan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sesembahan?
untuk umat Kristen. Oke, dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, Baca ya. Akulah ya 1 ayat 8, silakan baca. Ya, Wahyu 1 nomor 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Saya nggak tanya Alfa dan Omega di kita. Terus. Bacanya terus, jangan dipotong. Terus, bacanya terus. Aku Jangan adalah dipotong. Alfa Omega. Terus. Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan ada, yang berkuasa. Nggak ada kata-kata Kristen di sini. Yang bicara itu siapa? Gimana? Yang bicara itu siapa? Yang bicara ini Yohanes. Kok Yohanes sih? Bukankah kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes? Loh, kamu kan bertanya. Gimana? Kamu kan bertanya. Bukankah kitab Loh, Wahyu kamu tadi ditulis bertanya nggak oleh tadi? Yohanes? Kamu nggak bertanya tadi. Sabar kita Dinda, sabar. Saya tanya dulu. Kitab Wahyu ditulis oleh siapa? Kitab Wahyu adalah wahyu yang diterima oleh Yohanes. Nah, Bulan iya tuh. dia terima dari siapa? Kamu aja percaya wahyu yang ditulis di dalam gua kok. Iya. Nah, Dia iya terima tuh. dari siapa? Dia terima dari Yesus. Oke, Yesus anak siapa? Dia bicara sesuai wahyu Yesus. Iya, Yesus anak siapa? Di situ yang kita ngomong di sini itu siapa yang ngomong? Iya, Yesus Loh, kok anak iya? siapa? Menurut pemahaman iman kamu, Yesus anak siapa itu? Yesus mengaku dia sebagai firman Allah tidak? Enggak, saya tanya. Loh, Yesus disebut sebagai firman Allah tidak? Oke, Di ayat silakan. tersebut. Nanti kita gantian ya. Nanti kita gantiin ngomongnya ya. Dinda Aksela kalau mau ngomong silakan. Nanti kalau saya ngomong tolong jangan ditimpal ya Dinda, boleh? Oke, di ayat yang saya bawa tadi, disebutkan apa? Yesus sebagai apa? Alfa dan Omega. Firman Allah yang Maha Kuasa toh? Firman Tuhan Tapi yang Allah saya kan? tanyakan bukan itu. Saya Firman tanyakan di Tuhan. awal tadi. Tapi kamu bertanya. Saya jawab dulu. Enggak, ya. kamu pertanyaan kamu begini tadi kan? Di Saya mana tanya, Yesus mengatakan di mana firman dan Allah? kapan Yesus mengaku dirinya sesembahan buat umat Kristen? Nah, itu- Sementara dalam Wahyu 1 nomor 8 tidak ada pengakuan dari Yesus menyatakan dirinya Tuhan, sesembahan untuk umat Kristen. Firman Aku Tuhan Allah. adalah sesembahan untuk umat Kristen. Gak ada. Enggak ada. Allah, artinya Allah itu apa sih? Menurut kamu? Gimana? Artinya Allah itu apa? Kalau di dalam iman kami, Allah itu nama. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang saya tanya. Kamu kan bertanya iman saya tadi toh? Ya, Betul iman saya, toh? Kitab Kamu Wahyu nggak sebentar. Wahyu 1 nomor 8 dengan Sebentar. Dinda, dan tadi kamu aja ngomong Wahyu 1 nomor 8 ditulis oleh siapa? Kamu tadi bertanya tentang iman kami, ya kan? Kamu Sabar dulu, kita awalnya dulu. loh. Kamu bertanya awalnya. Kamu bertanya. Gini, tujuan pertanyaan gini. Pertanyaan saya ya menyangkut data yang bagian tadi. Loh, itu data Kita kok. tahu Kok nggak percaya? dari tempat ini sendiri, dari data ini sendiri. Wahyu 1 nomor 8 atau kitab Wahyu, setahu saya, dengar dulu Dinda ya, ini adalah tulisan Yohanes. Ya, setahu saya, ya, yang diambil dari mana? Dari penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Apa yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos? Dia mengklaim bertemu dengan Yesus. Tapi yang dia temui bukan Yesus, anaknya Maria. Karena apa? Dalam Wahyu 19 nomor 16, Yesus yang ditemui itu di pahanya ada tato yang bertuliskan raja di atas segala raja. Sementara Yesus anaknya Maria yang dari Nazaret nggak pernah bikin tato di pahanya. Maka muncul pertanyaan, ini Yesus anak siapa? Kalau memang Yesus anak Makanya Maria, kalau baca, tato di pahanya. kalau baca. Sabar dulu lah Dinda. Sabar dulu. Kalau memang Yesus anak Maria pernah bikin tato di pahanya raja di atas segala raja, kasih datanya. Karena apa? Dari cerita
kitab Matius sampai dengan kitab Lukas yang menceritakan Yesus itu diangkat ke langit, terangkat ke langit, tidak ada satu referensi data pun mengatakan sebelum terangkat ke langit Yesus bikin tato. Ujuk-ujuk di Pulau Patmos ada satu sosok yang mengaku dirinya Yesus, bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos, mengklaim dirinya ada tato. Belum lagi di dalam Wahyu 5 nomor 6, di mana di situ sosok Yesus diklaim oleh Yohanes dia temui bertanduk 7 bermata 7. Maria nggak pernah melahirkan anak bermata 7 bertanduk 7. Nah, jadi muncul pertanyaan gitu loh. Kalau kau paksakan Yesus yang ditemui oleh Yohanes di Pulau Patmos adalah Tuhan dan juga sesembahanmu, ini Yesus anak siapa? Silakan. Sudah? Ya, silakan Dinda. Makanya kalau kamu baca itu yang berurutan. Jangan lompat sana, lompat sini sehingga kamu nggak ngerti. Kan udah jelas itu wahyunya Yesus Kristus. Di ayat 1 dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Di situ ada jelas itu. Dan kamu baca semuanya itu kan prediksi kamu. Kamu hanya ingin menarasikan bahwa Yesus bukan Yesus yang anak Maria itu, yang penglihatannya kamu percaya seseorang wahyu yang keluar dari gunung dari gua yang tidak tahu siapa dia di gua gelap. Nah, ini Pulau Patmos udah tahu kok siapa. Di samping itu juga saya kasih tahu. Kamu percaya nggak Nabi Yohanes? Halo. Halo Dev. Gimana Dinda? Gimana? Oke, dia masih angkat telepon teman-teman ya. Bang Faruk akan narasikan pemahaman Bang Faruk yang luar biasa tentang Bible untuk membuktikan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Yohanes, apapun yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu adalah kebohongan belaka. Saya akan buktikan bahwasanya Yohanes bertemu Yesus di Pulau Patmos, dia berbohong. Kasih saya waktu, saya akan kaji dengan data. Ini datanya. Ini adalah bukti kebohongan Yohanes yang gak masuk akal. Nih, kita bermula dari data yang Anda berikan dalam Wahyu 1 nomor 1. Apa kata dia dalam Wahyu 1 nomor 1? Inilah wahyu atau firman Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Di sini Yohanes mengklaim dirinya menerima firman dari Yesus yang dikaruniakan Allah kepada dia. Sementara ini bukti kebohongan dari Yohanes. Ya. Sementara dalam Yohanes 17 nomor 8 nih. Dalam iman kalian Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jeder. Mereka telah menerima. Kebenaran aneh. Di dalam Injil Yohanes dia mengatakan segala firman yang diterima oleh Yesus. Sabar dulu loh Dinda, sabar dulu. Ini itu kan klaim kamu. Mahal ini gak akan kalian dapatkan di gereja. Itu kan klaim kamu. Emang kamu sekolah di mana? Saya tanya sama kamu. Kamu sekolah di mana? Kamu bisa mengatakan itu? Sebentar. Saya mau ngomong kamu potong. Saya ngomong kamu potong. Dinda, sabar dulu, dikembalikan Roh Kudusnya, jangan marah-marah. Kan saya bilang tadi, Dinda jangan marah-marah, nanti disuruh babi dewasa. Saya berbicara dengan data, makanya saya bilang ini ilmu mahal, di mana ilmu ini tidak akan kalian dapatkan di gereja manapun dan dari pendeta manapun. Di dalam Wahyu 1 nomor 1, ya, Wahyu 1 nomor 1, Yohanes mengklaim dirinya menerima firman dari Yesus, ya.
Sementara pertemuan Yohanes di Pulau Patmos dengan Yesus itu beberapa saat setelah Yesus diangkat ke langit. Ya, setelah dia diangkat ke langit, lalu dia mengalami pertemuan itu tadi. Sementara dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus sudah mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Di sini tertulis juga jelas kata-katanya, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Lantas, nah, dalam Wahyu 1 nomor 1, firman apa lagi ini yang diterima oleh Yohanes? Firman apa lagi yang diterima oleh Yohanes? Kalau kalian, dengar dulu Dinda sedikit lagi loh Bang Dinda, tidak sabar. Jika kalian mempercayai pernyataan Yohanes dalam Wahyu nomor 1, ya Wahyu 1 nomor 1, kalian harus terima konsekuensinya. Ternyata dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus sudah berbohong. Dia berbohong ketika dia mengatakan, sebab segala firman yang telah kusampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus berbohong di situ karena apa? Karena setelah dia diangkat ke langit, dia harus balik lagi ke dunia, menemui Yohanes di Pulau Patmos dan menyampaikan firman yang lain. Maka ada beberapa poin yang harus disampaikan di situ. Yang pertama, makanya saya bilang tadi, yang dikaji, beberapa hal yang harus dikaji. Yang pertama, Yesus yang mana ini yang menemui Yohanes di Pulau Patmos? Yang pasti bukan Yesus anaknya Maria. Karena apa aku katakan bukan Yesus anaknya Maria? Yang pertama, Maria tidak pernah melahirkan domba yang bermata 7 bertanduk 7, tidak pernah. Sementara sosok Yesus yang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu 5 nomor 6 duduk di atas tahta, itu seekor domba yang seekor domba yang hampir disembelih, bermata 7 bertanduk 7. Jelas ya, Maria dalam Lukas 1:31 tidak pernah melahirkan seekor domba bermata 7 bertanduk 7. Lalu kita berpindah lagi ke dalam Wahyu 19 nomor 16, di mana kesaksian Yohanes melihat Yesus, di pahanya ada tulisan raja di atas segala raja. Sementara Yesus anaknya Maria itu tidak pernah, Maria tidak pernah melahirkan seorang anak di mana pahanya itu bertuliskan raja di atas segala raja. Dari kisahnya yang tertulis dalam kitab Matius sampai dengan Lukas, sesaat ketika Yesus terangkat ke langit, bahkan ketika kalian ceritakan dia bangkit, selama 40 hari di atas bumi ini, dia nggak pernah bikin tato di pahanya. Ya, berarti yang ditemui Yohanes dalam bentuk penglihatan dia yang ada tato di pahanya itu bukan Yesus anaknya Maria. Yang ketiga, dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengklaim dirinya, menyatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Segala firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan Yesus kepada mereka. Lalu dalam Wahyu 1 nomor 1, Yohanes mengklaim dia menerima firman lagi dari Yesus. Sementara kisah Yohanes di Pulau Patmos ini adalah kisah setelah Yesus terangkat ke langit. Kalau memang kalian berpegang kepada Wahyu 1 nomor 1 ini tadi, berarti Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8 telah berbohong. Makanya saya katakan tadi ke Dinda gitu loh. Kalaulah memang kamu menuhankan Yesus yang ditemui Yohanes yang ada dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang tertulis dalam kitab Wahyu, ya, dari Wahyu 1 sampai dengan Wahyu berikutnya, berarti yang kalian ikuti itu si penyesat. Kenapa si penyesat? Yesus yang menyampaikan pesan. Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Nih, kita buka lagi nih, Lukas 21 nomor 8. Nih, bisa jadi Yesus yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos itu si penyesat yang juga menemui Paulus. Nih, apa kata dia? Lukas 21:28 nomor 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Dan saatnya sudah dekat. Apa kata Yesus di sini? Pesan Yesus di sini, jangan kamu mengikuti mereka. Jadi yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos adalah sosok Yesus dalam versi si penyesat.
Jadi ketika kita kembali ke pertanyaan awal tadi kan, ketika saya tanya tadi kepada si Aksela gitu loh, apakah kamu punya Tuhan? Punya. Kamu punya sesembahan? Punya. Siapa sesembahanmu? Yesus. Ternyata yang kamu sembah dan kamu tuhankan adalah Yesus si penyesat yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Bukan anak Allah. Itu Dinda Aksela. Assalamualaikum Nito. Sudah ngarang bebasnya. Silakan Dinda Aksela, silakan. Sudah ngarang bebasnya. Oke. Oh, berarti dia belum ngarang. Itu kan asumsi kamu copot sana copot sini. Katanya saya diberi kesempatan, begitu saya ngomong begini kamu potong-potong, katanya harus beradab. Mana saya ngomong kamu potong? Ya silakan. Kamu ngomong nggak tak potong. Baik, kata silakan. Begitu saya ngomong ya. Udah kok nyanyi itu tadi kan? makanya. Udah kan Tok? Apa? Lo kau bilang kan, Dinda jangan marah. Udah tadi. Silakan dia hadirkan data bantahannya Dinda Aksela. Silakan. Oke, kamu kata itu kan ngarangnya bebas kamu. Kamu copot sana, copot sini untuk Ya si Aksela ini pinter loh. menguatkan argumen kamu. Kamu untuk membuka argumen kamu terserah. Tapi yang jelas di dalam Wahyu tersebut ada kata-kata akulah firman Tuhan Allah. Yohanes 1 juga berkata inilah firman Allah. Berarti sama. Gak ada ayatnya kayak gitu loh. Yesus adalah firman Gak Allah. ada ayatnya kayak gitu. Katanya nggak boleh katanya diberi kesempatan. Saya kasih ngomong kamu potong-potong. Jangan nipu. Kamu takut di Wahyu dengan Di mana dalam Wahyu dikatakan akulah firman Allah? Di mana? Wahyu berapa? Tadi saya katakan tadi itu Wahyu berapa? Coba kamu cari, ada di Wahyu. Aku pula Saya nggak hafal. Saya nggak hafal. Kamu cari. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Data loh Dinda, aku tadi pakai data kok bilang congor. Iya. Coba. Yohanes 1 ayat 8 akulah firman Tuhan Allah yang berisikan akulah firman Allah. Di mana? Dengar. Akulah firman Tuhan Allah Iya, di yang Maha mana? Kuasa. Yohanes 1 ayat 8. Yohanes 1 ayat 8. Yohanes 1 ayat 8. Akulah firman Tuhan Allah yang Maha hidup. Ada nggak ayat seperti itu? Firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Akulah itu kata-kata itu. Akulah firman Allah yang hidup. Tadi kan? Ya. Akulah. Dengar ya. Kalau nggak salah ingat yang gini. Akulah adalah Alfa dan Omega. Firman Allah. Nggak ada firman Akulah Allah. Alfa Omega. Ada. Firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Akulah Alfa dan Omega loh Dinda. Terus Firman Tuhan Allah. nah, itu firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa kan? Iya, tapi tidak dikatakan. Nah iya, sudah selesai. Berarti ada kan? Sudah selesai ya. Berarti saya nggak bohong ya. Saya nggak bohong. Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu ada di Yohanes 1. Di Yohanes 13, di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu ada. Di Yohanes juga di Itu Nabi Yohanes atau enggak Giri. Yohanes Pembaptis berkata, inilah domba firman menjadi anak manusia Allah. itu manusia yang merujuk kepada siapa? Nanti aja biar jadi ngamuk deh itu. Yesus. Kepada siapa? Lihat, Yohanes Pembaptis berkata begini. Yohanes berkata begini. Inilah anak domba Allah. Inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Itu Nabi Yahya. Seorang nabi bisa mengatakan begitu. Inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Membuka tali kasutnya saya tak layak. Tapi Kalau kamu nggak percaya dia, kalau kamu nggak percaya dia, ya itu urusan kamu.
kamu kan bertanya, intinya kan kamu bertanya, di mana orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya? Disitulah saya sebutkan ayatnya. Seorang Nabi Yohanes berkata, inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia, membuka tali kasutnya saya tak layak. Coba kamu baca itu. Sudah, Dinda Aksela. Silakan. Kalau Oke, kamu silakan percaya itu urusan kamu. Ya, itu mau counter dengan data berikutnya atau gimana? Silakan. Kita Ya setelah itu saya katakan, kalau Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita tuh karena dasarnya itu. Kita percaya Yesus, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu karena berdasarkan kesaksian para rasul dan para nabi. Yohanes 1 nomor 14, sebentar Aksela. Yohanes 1 nomor 14. Itu merujuk kepada siapa? Firman Tuhan Allah menjadi manusia itu merujuk kepada Yesus. Oke, manusia itu Yesus ya. Firman itu telah menjadi manusia ya. Betul nggak? Manusia. Ini merujuk kepada Yesus ya. Ya. Ya kan? Oke, kita klik ya. Nah, manusia di sini artinya sarx. Bahasa Yunaninya daging, manusia, jasmani, dunia, lahiria, duniawi, dagingku. Nah, sekarang kau mengatakan manusia ini adalah Yesus kan? Betul? Betul Aksela? Oi, Aksela. Suara kau putus. Sorry, suara dengan saya putus jelek. Putus-putus. Oh, udah bagian sini udah jelek dia. Oh iya. Iya, kamu lihat nggak? Ya. Ini saya merah. Manusia ini merujuk Kamu lihat nggak merah? kepada Yesus kan? Aksela, daging. Nah, ternyata Iya. kamu tahu ini. Apa? Ini baca. Feminin. Ah, feminim ini laki-laki atau Feminim. perempuan? Apa itu? Feminim laki-laki atau perempuan? Terus. Ya, saya tanya kok terus feminim laki-laki atau perempuan? Loh. Loh, Oke, sebentar. Dengan kamu ingin bawa begini, dengar. Saya pakai logika kamu. Kamu mengatakan bahwa itu perempuan yang adalah. Pertanyaannya adalah begini. Siapakah perempuan itu? nah saya bertanya, kau kan tadi mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Masalahnya ini perempuan, bukan Kamu kan laki-laki. bawa ke sana kan? Saya bertanya, kamu bawa ke sana. feminim ini kan lo kita balikan lagi ya. Firman itu telah menjadi Pertanyaannya manusia. itu simple. Kau katakan manusia itu Pertanyaan adalah simple. Yesus. Pas diklik ternyata ternyata di sini katanya adalah feminim. Feminim. Nah, feminim ini laki-laki atau Oke, perempuan? Ya, maka saya ikut pakai logika kamu. Saya Kok pakai feminim logika ini kamu. laki-laki? Kok logika ini feminim ini laki-laki atau perempuan? Saya tuh pakai logika kamu. Saya pakai Kok logika feminim kamu. ini laki-laki Kalau dia atau tuh perempuan, Saya bertanya. sebentar. Kalau itu yang seperti kamu maksud, laki-laki itu perempuan, pertanyaannya simple. Siapakah itu? Siapakah dia? Oh, saya bertanya sama kau. Kau mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Mengatakan itu. Ternyata manusia di sini adalah wanita. Kamu Siapa mengatakan wanita itu. ini? Namanya Yesus. Kamu kan mengatakan itu. Yesus. Loh, sekarang gini. Kamu mengatakan Yohanes itu kan? Oh, diam dulu. Kamu kan Coba, membawa sebentar, data Aksela, itu, Aksela. artinya kamu. Aksela, Loh, sebentar. pelan-pelan. Siap. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu merujuk kepada siapa? Saya katakan itu Manusia Yesus. itu merujuk kepada siapa? Yesus. Nah, sementara manusia diklik di sini, bahasa Yunaninya artinya sak, itu menuju kepada manusia yang jenis kelaminnya perempuan. Siapa ini perempuan? Hah? Loh, makanya saya tanya kamu. Siapa? Kamu jangan bertanya sama Loh, saya. kamu bawa data itu tuh. Saya Kamu bawa data itu tuh. Loh, yang bawa data itu siapa? Data ini. Yang bawa data itu tengok. siapa? Firman itu telah menjadi manusia. Nah, manusia bahasa Yunaninya. Yang bawa data itu siapa? Yang bawa data itu siapa? Kan kamu toh. Maka saya tanya. Sebentar. Manusia ini ketika diklik bahasa Yunaninya artinya sark. Nah, sark ini ya kalau kita klik, nah ini artinya daging manusia. Yang dimana manusia ini berjenis kelamin wanita. Pertanyaannya, firman itu telah menjadi manusia yang berjenis kelamin wanita. Ini siapa?
Kamu kan bawa data itu kan, kamu kan bantah toh, kamu kan membantah saya dengan membawa data itu. Saya Maka membantah kau. kamu kan membantah saya kan? Kamu kan membantah saya kan? Kalau kau bercerdas, Kamu kan membantah saya tidak? Kamu bantah saya tidak? Kau dengarkan. Kamu bantah saya. Dinda Aksela, sesuai kesepakatan di awal. Dinda jangan marah-marah, nanti duduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Gantian. Oke, saya dari alur kita lagi ya. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Saya bertanya, manusia itu siapa? Yesus. Nah, ketika dibuka bahasa Yunaninya, manusia itu bahasa Yunani artinya sark, daging. Nah, daging manusia itu diberkati kau sweet girl. Nah, ketika manusia itu dalam bahasa Yunani sark, itu manusia merujuk kepada wanita. Pertanyaan saya, firman itu telah menjadi manusia yang berjenis kelamin wanita. Siapa wanita itu? Itu kan data kamu. Kamu kan bantah saya kan, bahwa Saya bantah kamu itu menjadi kamu manusia. mengatakan itu Bentar. Yesus. Saya Iya, saya bantah katakan kamu Yesus, oh. karena kamu Kamu mengatakan bantah itu saya. Yesus. Ternyata Iya, itu memang. bukan merujuk kepada laki-laki tetapi wanita. Makanya saya Itu bertanya. katakan, makanya saya tanya sama kamu, siapa dia? Kalau kamu Loh, saya mengatakan nggak itu, tahu orang di Bible kau Loh, kok. kamu kan bawa data itu. Aduh, astagfirullah. Kamu kan bawa data itu. Oke, firman telah Bawa menjadi data manusia. itu. Siapa manusia itu? Yesus. Nah, tapi di dalam bahasa aslinya bukan Yesus. Dalam bahasa Inggris disebutnya flesh. Menjadi daging. Nah, ternyata di dalam bahasa aslinya manusia itu Iya. adalah jenis kelamin wanita. Di Bagaimana? di dalam itu artinya diterjemahkan sebagai daging, tapi dalam LI menerjemahkan dia seorang menjadi manusia. Iya. Orang paham mengerti maksudnya itu daging ini ternyata, apa? Bukan itu daging babi ternyata, atau daging iya, apa. oke. Tapi maksudnya bicara tentang Daging itu ternyata- manusia daging yang itu lahir sebagai ternyata- manusia. Daging itu ternyata adalah wanita. Siapa wanita itu? Loh, itu kan data kamu yang mengatakan daging itu wanita. Loh, Maka saya tanya kan dari kamu, kau. siapa itu? Kamu kan cepat comot, makanya kamu tersesat. Kan seperti itu, makanya Dah. Kalau binatang babi diajak diskusi kayak gitu kalau babi. Data itu data kamu. Jelas data